Selamat datang kembali di channel saya, channel Malin Service Elektronik. Kali ini kita akan memperbaiki mesin cuci Samsung satu tabung yang mengalami kerusakan pada mesin drain atau motor drain. Karena mesin ini tidak bisa membuang air dan tidak bisa spin atau pengiring baju. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ialah memastikan terlebih dahulu apakah motor drainnya bekerja atau tidak. Seperti apa cara kita melakukan pengetesan pada motor drainnya? Ini yang kita sebut dengan motor drain, yang berfungsi menarik tuas untuk agar karet drainnya mengeluarkan air. Contohnya supaya kita mengecekkan ini bagus atau tidak. Di sini ada dua kabel. Teman-teman cukup menghubungkan kedua kabel ini dengan saklar dan kita colokkan kepada listrik. Teman-teman bisa perhatikan bagian tuas ini. Saat kita lakukan colokan pada arus listrik, jika motor drainnya ini bagus, dia akan menarik. Seperti ini, bisa diperhatikan. Ini pertanda bahwa motor drain ini dalam keadaan bagus. Tapi kenapa tidak bisa melakukan pembuangan air? Langkah selanjutnya ialah teman-teman harus mengecek bagian instalasi perkabelan dari modul menuju drain. Apakah ada yang putus di tengah atau bagiannya ada yang keropos? Jika sedang ditemukan keropos atau yang putus, teman-teman bisa melakukan perbaikan. Dan jika tetap drainnya tidak bisa bekerja, langkah selanjutnya ialah teman-teman harus memeriksa bagian modul. Terkadang di bagian modul ini terjadi error atau korosi yang menyebabkan sinyal dari input memori tidak menuju kepada drain sehingga tidak ada perintah untuk motor drain bekerja. Seperti apa modul dari mesin cuci Samsung satu tabung ini? Kita akan melihat bersama-sama. Nah, inilah dia yang kita sebut dengan modul mesin cuci Samsung. Langkah selanjutnya ialah teman-teman harus memeriksa secara nyata atau tampak dengan mata biasa apakah ada kerusakan yang tampak bagian komponen di sini, ataukah elko-nya menggelembung ataukah bagaimana. Tapi di sini seperti pengalaman biasa saya langsung membuka bagian belakang ini seperti ini. Sebelum kita buka, maka bentuknya akan seperti ini. Saya memotong bagian sini sampai sini menggunakan gerinda mini ini. Lalu setelah ini terbuka, maka akan kita temukan seperti lapisan karet seperti ini. Teman-teman cukup mencongkelnya, hati-hati jangan mencongkel dengan benda tajam atau benda keras, karena bisa membuka atau membawa komponen kecil seperti ini. Komponen-komponen kecil seperti ini akan terlepas jika teman menggunakan pencongkel yang keras ataupun yang tajam. Langkah selanjutnya ialah teman harus teliti melihat bagian ini. Ini adalah namanya triad. Apakah triadnya pecah atau tidak? Jika triadnya dalam keadaan normal, bisa dipastikan sinyal dari IC ini tidak sampai pada triad ini. Dan jika triad ini pecah dan susah mencarinya di pasaran, teman-teman bisa menggantinya dengan triad BT131. Langkah selanjutnya ialah teman-teman cukup melakukan pengecekan atau pengujian apakah jalurnya korosi atau putus. Dengan multitester, ambil ukuran dioda atau buzzer. Teman-teman cukup di sini mengambil pada kaki 10 yang ada pada IC ini. Di mana kaki 10-nya? Teman-teman cukup menghitung bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka bagian 10-nya ada pada bagian ini. Di sini nomor 10. Teman-teman tinggal menyambung nomor 10 atau menjamper nomor 10 ini menuju ke triad ini. Yang di bagian sini sebelum resistor, teman-teman cukup menyambungnya. Kenapa saya sambung? Karena sudah dipastikan bahwa ini jalurnya korosi atau putus.
Untuk memastikannya, mari kita ukur. Pertama, letakkan prof merah atau prof hitam di kaki nomor 10. Lalu langkah selanjutnya, letakkan prof hitam atau merah di kaki sebelum resistor. Teman-teman bisa lihat di sini, di layar ini tidak ada hubungan singkat atau tidak ada sambungan. Teman-teman bisa telusuri di bagian mana dia putus. Sini, sini, dan sini. Di sini dia bisa dilihat di multitester saya dia terhubung, berarti putusnya ialah bagian sini sampai sini. Kenapa enggak kita sambung saja kabel dari bagian sini dengan sini? Takutnya nanti dengan pemakaian waktu yang cukup lama akan terjadi keropos di bagian sini atau di bagian yang di sininya. Jadi teman-teman cukup melakukan penjamperan dengan menggunakan kabel kecil atau kabel apapun yang teman bisa lakukan pensolderan. Teman cukup solderkan di bagian kaki 10 yang di sini saya maksud tadi menuju kaki yang di sini sebelum resistor. Jika teman-teman sudah menyolder, maka bisa dipastikan bahwa mesin cuci itu sudah bisa melakukan spin, pengiring, dan juga melakukan pembuangan air. Sekian dari saya. Jika ada kekeliruan saya dalam menyampaikannya, saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar.